Sagittarius, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan intuisi hatinya untuk Sagittarius Kolektif Sun Moon Rising Venus and Mars di bulan November 2024 ya. Oke. Ada seseorang yang ingin kamu intip isi hatinya Sagittarius. Kenapa kamu pengen tahu isi hati dia? Tentu saja karena ini orang penting bagimu ya. Oke. Kalau nggak penting mah buat apa, buang-buang waktu aja ya. Orang yang mungkin masih ada di dekat kamu saat ini, kamu rutin ketemu sama dia, sering komunikasi dengan dia. Atau bisa jadi kamu tahu dia ada di mana saat ini, tapi kalian sudah tidak saling bicara lagi, saling menghindar, tidak ada pertemuan juga. Atau skenario ketiga, kamu nggak tahu dia ada di mana saat ini, bagaikan hilang di telan bumi. Mungkin dia ghosting kamu Sagittarius ya. Bisa jadi zodiaknya Aquarius. Oke. Dari 3 skenario yang aku sampaikan barusan, ciri-cirinya sama guys. Ini orang bukan tipe orang yang bisa dengan mudah untuk mengungkapkan isi hatinya atau menyampaikan perasaannya ya. Oke. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu Segi, supaya kita bisa intip guys. Kira-kira isi hati dia terkait dengan kamu di bulan November ini seperti apa ya. Aku bicara dengan banyak Sagitarian sekaligus, jadi nggak semua Sagittarius akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin, oke? Selain itu guys, ini masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja. Tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Oke. Ayo kita mulai Sagittarius dari Oracle dulu. Satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Halo. Sagittarius. Oh, soulmate, soul connection, partnership, agreement, dan kemudian soul contract. Oke. Berarti orang yang sedang kamu fokuskan ini guys, yang ingin kamu intip isi hatinya ini adalah soulmate-mu. Ada urusan dengan kamu di kehidupan sebelumnya, dan kemudian ada urusan kembali dengan kamu di kehidupan yang sekarang. Dalam bentuk partnership, aku lihat di sini bisa jadi ini rekan kerja kamu, karena ada partnership guys. Entah kenapa arahnya di luar dari romance aku lihat, tapi ada koneksi yang sangat kuat emotionally. Bisa jadi juga ini rekan atau partner bisnis kamu. Oke. Agreement, persetujuan, dan kemudian soul contract. Wow. Mendalam aku lihat ini guys. Dua hati muncul di sini. Dua hati menjadi satu. Oke. Soul connection itu ciri-cirinya very deep, ya, deep and intense. Oke. Kamu itu biasanya akan ngerasa tidak ada yang pernah sedalam ini, tidak ada yang pernah sekuat ini, tidak ada yang pernah semembabi buta ini. Istilahnya membabi buta. Dan you can feel the difference between this connection and others connection from the previous relationship yang pernah kamu jalani. Itu beda banget. Itu dia ciri-cirinya soulmates ya. Dan kayak kesepakatan guys, kesepahaman. Jadi sebelumnya nggak sepaham dan kemudian jadi sepaham kayak begitu. Jadi saling memahami atau saling bisa mengerti keadaan tertentu dalam hidup kalian. Soulmate. Oke, mari kita lihat kartunya Sagittarius. Halo. Nine of Swords, overthinking. Apa ini masalah soulmate ini? Oh, lovers. Wow, berarti dalam keadaan kamu sedang punya pasangan saat ini, atau dia sudah punya pasangan ya guys. Karena the lovers ini biasanya baunya disembunyikan. The moon, lovers datang bersama the moon. Ini ada peluang perselingkuhan yang akan terjadi dan diperingatkan untuk tidak dilanjutkan. Queen of Cups, you're in love Sagittarius with somebody yang aku rasa seharusnya tidak boleh ada relationship dengan kamu, tapi kamu itu kayak pengen membuat dia ini, kamu dan dia ada hubungan spesial, hubungan khusus.
Itu memang ciri-ciri manusia ya guys, tabiatnya manusia. Because you like something, you want to have it. Kamu suka sama sesuatu, aku harus memilikinya. Kamu sayang, misalnya melihat sesuatu istimewa, kamu ingin memilikinya. Baunya begitu nih Sagittarius yang aku lihat di sini. Dan dia bukan untukmu, dia bukan milikmu. Bisa jadi kamu sudah dimiliki oleh orang lain saat ini, atau dia sudah ada yang punya. Oke, so Judgment di sini aku lihat adalah peringatan, jangan melangkah lebih jauh lagi Sagittarius. Oke, but this is my soulmate Ray, yes. Tapi dunia punya peraturannya sendiri. Oke, kadang-kadang emang sucks guys, kamu bertemu dengan soulmate-mu dan kemudian pada saat kamu sudah menikah atau sudah punya pacar, atau dia sudah menikah, dia sudah punya pacar, something like that. Oke, dan kamu kayak akan merasa berbeda ya guys, karena a very deep intense connection untuk para soulmate ini. Kamu langsung merasa suamimu, istrimu itu nggak ada apa-apanya. Itu biasanya sering terjadi. Oke, dan karena ini soulmates, so this is two of cups, jadi berbalasan ya. Namanya juga soulmates, gak ada soulmates itu satu arah guys. Banyak orang yang ngerasa dirinya sedang berurusan dengan soulmate-nya, ternyata satu arah begitu. No, soulmate tidak satu arah, dua arah. Oke, berarti dia pun akan mengalami hal yang sama seperti yang kamu rasakan. Dan the moon di sini adalah rahasia, dan the lovers adalah kisah asmara, something like that yang aku rasakan di sini. Jadi di bulan November ini, yes, dia memikirkan sama persis seperti yang kamu pikirkan. Ya, dia juga menyukaimu. Ya, dia juga ngerasa sucks dengan hubungan yang sedang dia hadapi saat ini. Kalau dia sudah punya pacar atau sudah punya suami atau istri guys, kayak kesannya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan perasaan dia ke kamu. That's the Two of Cups energy. Lovers itu Two of Cups guys. Oke, versi Major Arcana. Kenapa datang The Lovers Ray dari Major Arcana pada saat aku lagi nggak bisa sama soulmate-ku ini? Itu sering terjadi guys, because you make so many decisions in your life. Termasuk saat ini kalau kamu sudah menikah, kan kamu yang memutuskan untuk menikah dengan pasanganmu sekarang. Karena kamu nggak tahu bahwa sekian tahun dari setelah kamu menikah, kamu akan bertemu dengan soulmate-mu. You don't know about that, dan there's nothing wrong with that. Nggak ada yang salah di situ. Oke, kamu hanya harus bisa belajar menerima kenyataan bahwa love, relationship, dua hal yang berbeda. Kalau kamu jatuh cinta bukan berarti kamu harus memilikinya. Dan itu guys, pelajaran umum bagi setiap manusia yang ada di dunia ini, dan termasuk kamu Sagittarius. Oke, same things like you are in relationship but you don't need to fall in love one to each other. Karena semuanya tentang keputusan ya. Semua decision atau keputusan yang kita buat dalam bentuk action itu ada konsekuensinya, dan kita harus bertanggung jawab. Sama seperti yang saat ini terjadi padamu. Yang jelas kalian berdua tidak bisa bersama, karena ini lovers ditambah the moon. Yang bikin kalian bisa bersama adalah hubungan yang terselubung. Dan karena kartu berikutnya datang adalah judgment, ini kartu peringatan, tidak boleh sampai terjadi. Kalau terjadi hubungan terselubung itu akan disamakan seperti memilih jalan yang salah, dan jalan yang salah itu akan mendatangkan the tower. Kan ini kan peringatan menuju the tower ya guys. Sebentar lagi setelah judgment tetap diabaikan, maka the tower akan datang. So stop right there Sagittarius, jangan dilanjutkan lagi. Oke, you are really in love with this person, but still you have to understand that this world, ya dunia ini punya peraturannya sendiri. Jadi apa yang harus aku lakukan Ray dalam keadaan seperti ini? Nelongso dong aku. Iya, nikmatilah nelongsomu itu Sagittarius ya. Berarti aku sakit hati dong Ray karena kami tidak bisa bersama. Iya, ya sakit hati. Berarti kutukan dong Ray saat ini pernikahan aku atau hubungan yang sedang aku jalani sama pasanganku saat ini. Enggak, itu enggak kutukan. Itu kan jadi berkat kalau kamu tahu bagaimana bersyukur atas apa yang kamu punya saat ini. Oke, kalau kamu tahu bagaimana cara menghargai istrimu saat ini, suamimu saat ini, anak-anakmu, keluargamu, kamu akan melihat apa yang kamu punya saat ini sebagai berkat untukmu. Tapi kalau kamu karena kedatangan soulmate-mu ini guys, langsung kayak mengutuki, menyesali apa yang kamu punya saat ini, same on you Sagittarius, bikin malu kamu. Oke? Kadang-kadang soulmate kita ini datang untuk ngetes kita ya guys. It's not karmic, tapi ngetes kita. Karena biasanya karena dia bukan karmic, sesudah nanti let's say kamu demi dia kamu akan melakukan segala hal begitu, misalnya terjadilah perselingkuhan, ini orang bisa menyakiti kamu. Lagi-lagi bukan karmik, karena kamu dianggap gak lulus menghadapi pelajaran ketika dia datang. Karena dia kadang-kadang datang guys untuk ngetes apakah kamu bisa bertahan pada pilihanmu, apakah kamu akan bertanggung jawab pada keputusan yang kamu ambil dalam hidupmu dulu waktu kamu menikahi istri atau suamimu saat ini. Dia datang untuk nguji itu. Kenapa? Karena dia sayang sama kamu. Soulmate-mu ini pengen kamu jadi orang yang kuat. Soulmate-mu ini pengen kamu jadi orang yang setia. Soulmate-mu ini pengen kamu jadi orang yang bertanggung jawab dalam hidupmu, menghargai apa yang kamu punya. Oke, you are in love with somebody but it's not yours. Kenapa? Keadaan tidak memungkinkan. Apakah ada yang salah di sini? Tidak ada yang salah.
Apa yang akan terjadi berikutnya, Ray, sesudah aku akan memilih keluargaku atau memilih pasangan sahku saat ini, karena memang aku memilih dia, pasangan sahku atau keluargaku saat ini orang akan pergi. Kenapa? Karena kamu dianggap lulus dari pelajaranmu. Apakah itu akan menyakitkan? Enggak, lu bakalan bangga dengan keputusan lu. Lu akan senang banget bisa menang lulus dari ujian ini. Oke? Because there's nothing wrong with you. You are the Queen of Cups. You are people, human with love. Gak ada yang salah denganmu. Kamu hanya perlu menghadapi ujian ini dengan kuat. Judgment, adeknya The Tower. Sesudah Judgment, The Tower datang. Hubungan apapun yang kamu jalani dengan soulmate-mu ini, jangan pikir akan membawa kebaikan untukmu. Gak akan bisa. Karena begitu The Moon berubah, begitu The Lovers berubah menjadi The Moon, dirahasiakan, Judgment datang. Kalau sampai sudah kejadian ada hubungan yang dirahasiakan, The Tower muncul. The Tower, guys, perlu tak jelasin lagi. Jadi The Tower ini bukan menghajar yang kamu pikirkan, karena menaranya paling tinggi yang dihantam sama petir. Jadi aku kan melakukan kesalahan dalam hal romance, berarti kemungkinan besar hukumanku itu yang berkaitan dengan cinta-cintaan deh. Enggak, karena bisa jadi hukumanmu anakmu yang kena, karena itu yang kamu banggakan. Mungkin anakmu itu yang posisinya menara paling tinggi saat ini, itu yang akan dihajar. Oke, bisa jadi yang paling kamu banggakan saat ini adalah karirmu, pekerjaanmu lagi bagus-bagusnya, gaji lagi banyak gitu guys ya. Wes, datang soulmate gaspol, terjadi perselingkuhan misalnya. Kamu pikir yang bakalan menghajarmu adalah paling dia mengkhianatimu gitu? Enggak, yang kena pekerjaanmu. Bisa jadi kamu di PHK, bisa jadi ada masalah bertubi-tubi datang. Kenapa? Karena towermu itu pekerjaanmu. Tower itu ego manusia yang paling dibanggakan manusia dalam hidupnya. Kadang-kadang tidak ada kaitan dengan kesalahan yang dilakukan manusia. Karir dengan romance itu dua hal yang berbeda toh. Romansemu kamu gak bangga. Kenapa? Because nothing special on that Ray. Yes, yang kamu banggakan apa? Karirmu. Kamu bikin kesalahan di romance yang dihajar karirmu, karena towermu adalah karirmu. Be careful with that. Judgment, Segi, oke? Itu yang aku punya untuk kamu, Sagittarius Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan intuisi hatinya di bulan November 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Segi, thank you very much. Dadah guys.